Oke, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih teman-teman udah ini ya, udah ikutan gabung malam ini. Maafkan kalau jadwal Zoom-nya itu nggak teratur tiap hari ya. Kemarin memang lagi gak enak banget. Tetap sekarang sih masih, tapi udah mendingan. Nanti Zoom lagi kemungkinan bentar. Sekarang tanggal 25 ya. Kemungkinan Zoom lagi tanggal 27 gitu ya. Besok saya jeda sehari dulu, tanggal 27 kita Zoom lagi. Dan akan Zoom lagi setelah saya pulang dari Jogja. Jadi insya Allah tanggal 28 saya ada kelas offline di Jogja, tanggal 28 sampai 30. Jadi kemungkinan kita Zoom lagi Juni. Kayak gitu. Kayaknya mulai Juni Zoom-nya saya pindah, kalau nggak pagi, siang lah. Gitu, karena malam ada jadwal live bareng leader baru saya. Jadi ada leader baru di leader baru ini di bidang. Oh, tanggal 27 Mbak Nurul pas vaksin. Oke, kalau gitu sekalian Juni aja ya, Mbak Nurul. Sekalian Juni aja ya, takutnya saya juga tanggal 30 kan baru sampai, tanggal 31 nggak mungkin. Juni aja kita Zoom lagi. Jadi hari ini yang buat Mei, hari ini aja ya, gitu. Besok soalnya saya lagi ada agenda sama anak-anak sampai sore, soalnya juga takutnya nggak nututi. Kayak gitu. Oke, Masya Allah, Alhamdulillah, kita ketemu lagi, nggak apa-apa, dikit orangnya yang ikut, lebih enak ya ngobrolnya nanti. Kalau kemarin saya udah bahas singkat dari modul 1 sampai 10 ya. Hari ini saya kasih, sebenarnya modul ini udah jadi, saya ada modul tambahan gitu ya, cara raih profit 100 juta pertama. Tapi ada beberapa materi yang sudah saya bikin banyak banget, bahkan itu ada materi yang untuk reseller, agen gitu. Ternyata laptopnya tempo hari pas Ramadan itu error di service dan hilang semua lah. Saya mau nulis lagi belum moodnya belum balik. Jadi nanti kalau sudah selesai saya share ke semua alumni BOM, alumni yang ada ikut kelas. Nah, saya cerita aja dikit gitu ya, bahwa awal meraih 100 juta pertama saya di usaha online itu tepatnya 1 tahun lalu. Jadi bulan April, kalau nggak salah itu bulan April, pokoknya pas sebelum Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu udah raih 100 juta pertama gitu. Terus itu pertama kali saya bisa ngomset 1 miliar dalam waktu sebulan. Itu produk belum banyak banget ya. Alhamdulillah setelah capai 1 miliar pertama omset tahun lalu, itu terus sampai Desember itu stabil di angka omset 1 miliar, jadi nggak turun-turun. Jadi ini pentingnya kenapa, kemarin saya sempat mau cerita ya, kenapa pentingnya setelah panen sebelum Lebaran, yaitu pas Ramadan atau sebelum Ramadan, itu fungsinya kenapa sih omset harus naik gitu ya, penjualan harus naik. Tandanya ketika kita berhasil menaikkan penjualan saat panen raya, maka market akan naik, ikut naik juga. Kalau kita pas panen raya kita nggak naik penjualan, maka siap-siap market pindah ke toko sebelah. Toko sebelah mana? Ya toko sebelah deh, pokoknya toko-toko lainnya yang memang aktif gitu ya. Nah, ini kenapa saya sarankan ke semua tim saya,
sebulan atau 2 bulan sebelum Lebaran, atau sebulan deh, sebulan sebelum Ramadan, itu saya sarankan untuk memperbanyak reseller. Karena biasanya ada beberapa tim-tim yang memang akan mau gabung jelang hanya masa panen aja. Jadi itu saya anggap tim hore lah ya, bukan tim inti gitu. Jadi tim hore yang memang kepingin nyoba-nyoba jualan gitu ya, nyoba-nyoba iklan, terus memang senangnya jualan pas Ramadan aja, itu ada yang kayak gitu. Itu nggak apa-apa, direkrut aja. Biasanya kalau mereka udah nyaman sama sistem kita, yang awalnya mereka cuma coba-coba aja, akhirnya gabung seterusnya. Akhirnya bisa jadi tim inti, kayak gitu. Jadi kalau di di viral itu bisa dibagi beberapa, bisa jadi tim inti, tim pelengkap, tim hore, tim tim cuma coba-coba, nggak apa-apa. Ada yang seperti itu. Jadi memang dia awalnya konsumen gitu, terus dia mau gabung selain dapat murah untuk jual sendiri, terus nyoba-nyoba untuk jualan, nggak apa-apa. Biasanya kalau mereka udah nyaman sama kita juga, dia bisa jadi tim inti. Tergantung bagaimana kita ngebinanya, kayak gitu ya. Terus, nah kembali ke 100 juta pertama. 100 juta pertama saya miliki itu tentunya dengan tidak hanya satu brand aja. Karena yang perlu teman-teman pahami ya, bukan mentang-mentang saya palu gada gitu ya, jual banyak brand, tapi yang perlu dipahami, yang teman-teman harus pahami, bahwa konsumen ya, kebutuhan market itu tidak bisa dipenuhi hanya dengan satu produk. Kayak gitu. Coba disebutkan satu produk aja yang bisa memenuhi dari atas kepala sampai ujung kaki, hampir nggak ada. One stop shopping pun kalau di mall ya, kalau di mall kan benar kita menujunya mall, satu mall tertentu, tapi di dalamnya kan yang jual sepatu sendiri, baju sendiri, kayak gitu kan. Nah, bedanya kalau kita juga kayak mall, cuma bedanya online. Nah, kalau kemarin yang curhat, ongkirnya gimana dong Mbak? Karena kan beda brand itu beda ongkir. Percaya atau enggak, bisa dipahamkan sebenarnya konsumen tipe ini. Ketika tipe ini bisa dipahamkan, mereka nggak akan masalah dengan ongkir. Karena mereka beli di marketplace pun, ya di MP orange, hijau, manapun, MP manapun, beda toko tetepan ongkir kena 2 kali kan, nggak mungkin ongkir cuma 1. Paling kelebihannya mereka subsidi ongkir. Nah, kita bisa tawarkan ke calon konsumen, kita pahamkan tim kita, tawarin aja ke konsumen. Kalau Mbak beli lebih dari 1, beli 10 nanti ada subsidi ongkir, kayak gitu. Kalau pembelinya luar pulau, Mbak bisa ajak patungan aja, temennya, tetangganya, saudaranya beli juga. Nanti kan ongkirnya bisa dibagi-bagi, kayak gitu. Biasanya saya sarankan seperti itu kalau konsumen, kayak gitu. Nah, untuk 100 juta pertama, saya akui nggak bisa, saya hanya ngomset dari satu brand aja, gitu ya. Omset 1 miliar itu dengan berapa brand waktu itu ya? Udah banyak lah, lebih dari 10, gitu ya. Beberapa brand saya itu pun juga semuanya bukan brand inti. Jadi kalau di viral itu ada beberapa yang saya bagi. Ada brand inti, brand utama, ada brand pelengkap, ada brand hore-hore. Brand hore-hore ini biasanya ya memang jualan produk pas lagi momennya aja, kayak misalnya orang lagi rame jualan sutil viral kalau kemarin ya, yang perlengkapan untuk goreng-goreng segala macam satu paket itu kan nggak tiap bulan kan rame, jadi hanya bulan-bulan tertentu. Terus kalau pelengkap biasanya di brand utama tidak ada, nah di brand pelengkap ini ada, kayak gitu. Misalnya kebutuhan sarung di brand utama kurang, saya ngambil dari brand pelengkap, kayak gitu. Kalau brand utama ini udah jelas,
repeat ordernya tinggi, kualitas produknya udah jelas, dan biasanya sih kalau brand utama ini udah siap secara sistem ya, webnya udah bagus, kayak gitu-gitu. Jadi teman-teman kalau mau punya banyak brand, semakin banyak brand dan semakin lengkap, produk kualitasnya bagus, promosinya juga kenceng, maka omset ratusan juta hingga miliaran itu bukan impian, bisa terjadi gitu ya. Alhamdulillah tahun ini saya satu brand aja ada ya, satu brand utama, itu satu brand aja bisa 1 miliar lebih. Itu brand utama. Jadi penjualannya naik 100% daripada tahun lalu. Jadi memang benar-benar brandnya udah bagus brandingnya, terus timnya juga udah kuat. Bahkan kita kurang-kurang produknya, kurang stok. Kayak gitu ya. Itu sih dari saya. Yang penting misal nih, kalau berat ngomset 1 miliar dari satu brand, maka bisa dengan cara punya 10 brand. Satu brandnya bisa ngomset 100 jutaan. Kan bisa jadi 1 miliar juga sebulan. Kayak gitu. Jadi dipecah-pecah gitu ya. Kalau pengen ngomset 10 miliar, ya satu brand utama bisa se-M, ada 10, 20 kan bisa lebih gampang gitu nyampainya. Itu sih kalau tips dari saya untuk capai profit 100 juta pertama. Jadi perbanyak brand yang bagus, yang kualitasnya udah jelas, nggak abal-abal, terus repeat ordernya tinggi, insya Allah itu bisa ngejar gitu. Jadi omset tuh saya tahun ini benar-benar lihat gitu ya, tim saya yang ikut saya dari awal, dulu aja jangankan omset 100 juta, omset 10 juta aja mereka ngos-ngosan gitu ya, awal-awal. Jadi masih jadi reseller, naik agen, akhirnya sekarang udah banyak yang laporan bisa omset 100 juta, 200 juta, bahkan 500 juta. Ternyata nggak susah gitu. Selama memang konsisten dan bisa memperbanyak tim. Kayak gitu. Udah, itu aja dari saya. Kok ini rasanya ngeliang-ngeliang. Siapa yang mau open mic untuk tanya? Silakan. Bisa raise hand. Yang mau tanya, monggo. Atau by chat juga boleh. Ada yang mau nanya? Oke, Mbak Rani, silakan. Ya. Sambil ngomong ya, ya. Ya. Contohnya ini, kalau ada suara-suara iklan bisa. Nggak apa-apa, enggak. Nah, ini kan saya itu kan udah lumayan agak lama tuh jualan, cuman baru fokus tuh baru sekitar 2 tahunan gitu loh. Iya. Nah, partner buat grup reseller tuh ada 48 orang, tapi itu paling cuman 10 orang, nggak sampai 10 orang bahkan gitu yang aktif kayak gitu. Nah, yang Lebaran tahun ini, alhamdulillah gitu ya, nggak nyangka banget itu bisa sampai omset tuh sampai puluhan juta gitu. Padahal tuh sebelumnya itu penjualan tuh masih Senin Kamis gitu loh. Belum tentu setiap harinya itu ada kayak gitu. Nah, setelah panen kan kita berpikirnya wah alhamdulillah gitu ya di tahun ini, dan memang kebetulan panen raya bisa ikut panen juga. Nah, karena saya juga sudah memberanikan diri untuk punya admin offline, jadi kan saya tuh ada gaji gitu kan untuk biaya admin gitu. Karena kemarin itu kebanyakan kan sistem PO kayak gitu kan. Bahkan saya menerapkan biar lebih gampang untuk memudahkan bayaran itu, ada yang sampai 3 kali bayar. Nah, terus akhirnya kan itu jadi memang saya cicil gitu kan. Tapi kan akhirnya karena memang itu karena farmset hari raya, berarti kan untuk yang harian atau yang ready stock itu kan yang kayak biasanya gitu kan, belum tentu keluar tiap harinya, belum tentu ada penjualan. Nah, akhirnya itu
omset yang banyak itu di hari yang fitri juga kembali fitri gitu. Jadi uh, jadi tidak terasa gitu untuk profit gitu. Nah, saya berpikirnya kenapa bisa seperti ini? Oh, saya berpikir kemarin tuh karena memang penjualannya belum stabil, yang setiap hari ada fresh money digunakan untuk operasional dan untuk pembayaran gaji admin kayak gitu. Nah, terus kemudian saya berpikir kan kemarin-kemarin ini apakah saya sudah siap punya admin offline ya kayak gitu. Karena untuk membiayai untuk bayar admin offline itu saya masih berpikir nih gimana nih bulan ini bisa bayar gitu. Tapi saya juga berpikir kalau misalnya saya ingin maju karena banyak masih anak-anak balita, saya juga nggak bisa handle untuk apa namanya ngelola kan saya tugasin ngelola Instagram tuh Mi karena kebanyakan kontak masuk ternyata dari Instagram gitu. Kalau saya arahkan ke Facebook karena organik mungkin ya itu tuh lama gitu untuk dapat kontak baru. Nah terus tapi kemarin saya ikut materi Umi yang dari kemarin. Ya udah kita fokus aja rekrut tim, bina tim gitu. Nah akhirnya saya jadi punya mindset baru nih. Kalau saya terus berpikir, aduh bisa nggak ya gaji admin, gitu. Jadi malah fokus ke situ gitu. Nah kemarin saya rubah mindset saya. Oke deh kalau sekarang ini Bismillah deh saya bisa gaji. Terus saya juga akan ramein Facebook lagi gitu kan. Personal branding gitu ya bahasa kerennya. Nah jadi tadi kalau yang Umi bilang kalau masa panen raya kita naik, berarti kemungkinan ke depan kan ini bakalan naik juga nih. Nah terus gimana nih Mi? Tetap mempertahankan mindset untuk insya Allah deh gitu kan kalau rezeki itu unlimited gitu ya. Kalau kemarin saya sudah ikut buka video yang dari Umi unlimited dan unpredictable gitu. Itu yang saya yakin gitu kan. Nah, sekarang kan saya lagi mulai lagi nih lihat statusnya Umi, leader-leadernya Umi, gimana sih untuk belajar convert selling kayak gitu. Walaupun masih kadang-kadang kepikir bulan ini gimana ya gajiannya. Jadi bismillah deh kayak gitu. Nah, untuk mempertahankan kalau misalnya meyakinkan kalau kita naik di panen ini dan untuk yang ke depan ini bisa terus mempertahankan biar omsetnya tidak turun walaupun tidak masa panen raya itu gimana Mi? Oke. Jadi sebenarnya udah benar ya, udah bagus, bisa naik. Itu bisa naik puluhan juta itu dengan tim yang sama? Iya, dengan tim yang sama. Jadi satu brand itu aja saya 50 jutaan gitu. Yang belum yang lainnya itu kan saya ada pegang 2 brand sih kemarin itu Mi yang sampai farmsetnya itu. Udah bagus itu Mbak. Nah sekarang tinggal kalau udah ada admin offline dan dia memang udah bagus, dipahamkan lagi adminnya. Gitu, Mbak doain ya biar bisa terus manjang. Kita nambah peluang lagi. Jadi Mbak Rani kemarin kan baru 2 brand, bisa nambah lagi peluang yang lagi rame biasa untuk bulanan apa aja gitu ke depan. Kalau farmset kan memang pas lebaran aja ya rame. Iya. Nah, ke depan tanya yang baju daily yang lagi rame apa aja, itu nanti bisa diambil kayak gitu, itu nambah peluang kan. Jadi misal yang satu udah nggak terlalu rame, masih ada satunya lagi untuk nyambung gitu loh, nambah keran lagi. Itu sih kalau dari saya ya, karena dulu saya begitu ketika yang ini panen saya waktu itu tahun pertama kan hanya mengandalkan 1-2 brand aja panen. Setelah itu saya improvisasi dengan memperbanyak apa nih yang lagi rame, yang bagus produknya. Akhirnya saya nambah brand anak lagi, brand dewasa lagi, yang memang untuk tiap bulan daily-nya itu repeat ordernya masih tinggi. Itu yang dilakukan. Cari peluang lagi Mbak, gitu Mbak Rani. Peluang apa lagi yang lagi rame? Misal kalau mau Idul Adha, masih rame nih baju untuk lebaran Idul Adha, kayak gitu. Terus daily, kalau misal udah Agustusan, baju yang biasanya lagi rame, itu adalah baju Agustusan, yang bertema kemerdekaan, itu lagi rame. Jadi, harus pintar-pintar lihat peluang gitu, setiap bulan yang lagi rame apa. Jadi tetap brand yang ada ini tetap jalan, sama nambah lagi. Kayak gitu, itu yang pertama. Yang kedua, ya udah benar, fokusnya adalah memperbanyak tim.
rekrut, bina, seperti itu. Karena memang ya itu tadi, semakin banyak kita membina, semakin besar juga kapasitas kita untuk menerima banyak rezeki yang unpredictable sama unlimited itu tadi. Karena makin banyak orang, nggak itu-itu aja. Jadi ibarat itu kita nggak hanya ngandelin yang udah ada aja. Jadi kan ada, kalau kita punya tim baru lah terus, itu maka peluang untuk memperbesar market makin besar, karena kemarin udah naik tuh penjualan. Kalau marketnya mau lebih gede lagi ya harus nambah tim lagi, biar marketnya nggak itu aja. Jadi misal market yang kemarin udah borong Idul Fitri, masih mungkin bulan ini belum beli lagi, setelah Idul Fitri kita udah buka market lain gitu, yang dari tim baru kayak gitu. Itu yang saya lakukan konsisten selama 2 tahun ini. Yang kedua itu ya, satu tadi nambah peluang lagi, yang lagi rame apa ke depan. Yang kedua nambah tim lagi. Yang ketiga itu tadi, yang kedua nambah tim bina kayak gitu. Yang ketiga udah bagus. Kalau memang Mbak Rani lebih nyamannya di IG udah laris, banyak banyak yang respon, banyak yang ya udah fokusin di IG. Kalau memang ini, kalau FB masih terasa lambat ya nggak apa-apa, sebisanya aja. Kita fokusin aja, mana nggak harus sama kayak saya sih. Kalau memang IG memang udah bagus, udah jalanin aja, gedein aja sekalian gitu. Jadi kalau saya dulu kan memang fokusnya dari awal di Facebook, saya gedein Facebooknya sampai terbangunlah market yang lebih besar lagi, kayak gitu, Mbak Rani. Yang ketiga yaitu tadi putuskan, kalau memang mau nambah market lagi dari Facebook ya nggak apa-apa, monggo aja, bangun personal branding, terus belajar latihan iklan cover selling, nanti bisa ikut kelas-kelas. Kalau saya lagi nggak buka ya, sampai tahun depan saya lagi off gitu ya, bisa ikut LTCS, ada kok leader-leader saya. Kalau di sini ada Mbak Arum tuh, Mbak Arum Purbawati ya, itu dari Lampung, biasanya beliau juga buka kelas-kelas iklan cover selling, bisa ikut beberapa yang udah buka kelas cover selling, bisa itu, nggak harus sama saya juga. Bisa itu latihan cover selling, itu salah satu cara Mbak Rani menambah kapasitas gitu. Kalau Mbak Rani udah pintar, nanti adminnya diikutkan kelas, jadi bisa lebih pintar lagi adminnya. Jadi memang kalau admin offline itu saran saya gajinya nggak usah terlalu besar, maksudnya gaji pokoknya nggak besar, tapi ada gaji bonus gitu. Misal kalau penjualannya profitnya segini, kamu dapat bonus segini Mbak gitu. Itu lebih ringan ya menurut saya. Tapi insya Allah kalau penjualan online itu untuk dapat uang sekitar 2 juta sampai 5 juta itu bukan hal yang susah sih. Karena yang tim-tim saya baru aja belum status leader, baru cuma reseller, agen aja bisa dapat segitu. Ya itu tadi, yang penting konsisten aja, fokusnya gedein market itu tadi, kayak gitu Mbak. Jadi kalau kepingin nggak segitu aja, ya itu tadi, perbanyak lagi produk-produk yang dibutuhkan market. Jadi kalau kemarin farmset udah ini, sekarang apa nih yang dibutuhkan market gitu. Saya aja kan bulan Mei ini tutup ya, hampir 2 minggu. Saya hanya buka minggu pertama sama minggu akhir, baru buka tanggal 24 ini rata-rata. Sebagian brand, sebagian besar masih tutup, baru buka 1 Juli. Itu kalau di total profit masih masuk sekitar 40-an lah, 40 juta lebih gitu. Itu 40 juta lebih itu hitungan saya kasar ya, sampai tanggal 24 kemarin. Jadi yang tanggal 25 sampai akhir bulan masih belum di total gitu, karena kan masih nunggu penjualan ya sampai akhir bulan. Itu segitu, itu udah nyantai banget kerjanya gitu. Admin kan banyak libur, udah 2 minggu ya libur. Jadi untuk ngejar untuk ngejar tetap stabil penjualan, ya itu tadi, jangan hanya puas dengan 1-2 keran bisnis aja, kalau dari saya gitu, kalau biar terus naik. Nah, setiap tahun memang rata-rata tahun ini saya banyak nambah brand, ada juga yang saya cut gitu ya, saya off-kan, yang memang menurut saya effortnya masih jauh lebih besar daripada profitnya. Jadi yang effortnya terlalu riskan saya cut, saya ganti yang lebih mudah sistemnya udah ajak kayak gitu-gitu. Dan
Kalau mau stabil ya itu tadi memang yang saya rasakan banget adalah di kekuatan tim Mbak Rani. Jadi kalau timnya itu tambah banyak yang solid, terus nambah, insya Allah penjualan nggak akan turun. Karena ya itu tadi, semakin banyak kita kasih peluang penghasilan ke banyak orang, apalagi kalau diviralkan tanpa modal ya, banyak orang merasakan manfaat, oh bisa tinggal jualan dapat duit, kasarannya gitu, itu makin nambah kan marketnya gitu. Ibarat kalau kita punya 1000 tim sama 100 tim aja ya beda. Kalau 100 tim misal 10% aja yang aktif, berarti kan cuma 10 orang dari 100 orang kalau 10%. Lah kalau 1000 tim 10% aja yang aktif berarti kan ada 100 orang. Kalau 100 orang setiap hari iklan berarti udah ada 100 iklan kayak gitu. Gampangnya gitu sih, penjualan akan tetap kuat, tetap akan terus naik ketika memang yang iklan semakin banyak gitu. Yaitu tadi dengan apa? Dengan perbanyak tim. Misal ada yang pensiun, misal aku nggak jualan dulu kan, anaknya sakit atau gimana, ada yang males, ada yang ini, nggak masalah karena kita punya cadangan banyak tim yang masih aktif. Nah itu pentingnya jika belum benar-benar marketnya terbentuk, belum kuat, maka yang harus digedein adalah perbanyak tim. Rekrut bina. Saya sampai nanti memutuskan pensiun di usia 40 tahun ya, 5 tahun lagi, saya akan terus rekrut bina. Kayak gitu. Bahkan tahun ini saya memang sengaja nggak buka kelas, memang fungsinya untuk dampingi para leader-leader baru untuk dapat tim-tim baru. Jadi tipenya gimana caranya leader-leader saya bisa punya minimal 100 reseller, bisa punya 100 agen. Kalau mereka sudah minimal punya itu, mereka binanya konsisten, mereka rekrutnya konsisten, maka nggak mungkin bahwa leader saya nggak akan turun omsetnya. Jadi yang dipikirin bukan cuma nambah tim aja, tapi gimana timnya tetap aktif ya dengan mereka juga duplikasi cara kita kayak gitu. Kalau di modul udah ada ya caranya. Ini sekalian menjawab pertanyaan Mbak Novi Avianti, tips rekrut reseller. Tips rekrut reseller semua sudah ada di modul, Mbak Novi, nanti tinggal copy paste aja cara saya. Kalau membinanya itu tadi Mbak, membinanya kemarin udah saya jelaskan ya di live sebelumnya. Membinanya itu sangat mudah, hampir sama kayak kita ngopenin anak kita. Kalau di rumah saya kan ada 5 ya. Membina 5 anak gimana kira-kira ngopenin? Gimana caranya 5 anak ini bisa nurut, terus 5 anak ini bisa paham gimana orang tuanya, bisa bondingnya, ikatannya dengan saya lebih kuat gitu ya, terus nyaman, terus kebutuhan apa aja kebutuhan mereka yang harus saya penuhi kayak gitu. Itu aja yang dipikirkan untuk membina tim Mbak. Timnya butuh apa aja? Butuh belajar iklan, ya udah kita ajarin iklan. Timnya butuh apa lagi? Butuh materi buat iklan, ya udah kita sediain materi iklan. Materi iklan biasanya kan dari produsen udah ada ya, tinggal share aja ke tim atau kita buatin grup tele, channel tele, khusus marketing kit. Timnya tinggal suruh masuk ke grup tele, jadi bisa iklan tiap hari, kayak gitu. Mbak Novianti. Nanti dibaca lagi modulnya dan Mbak Novianti lihat semua link YouTube yang sudah saya share ya. Pastikan sudah lihat semuanya. Itu semua banyak kok tips-tips di situ. Mbak Nurinda, Assalamualaikum Mami. Izin, Mbak Rani tadi udah paham ya Mbak Rani jawaban saya? Oh iya Om, ini saya mute soalnya heboh banget di sini. Udah paham ya jawaban saya? 3 itu aja dulu dilakukan. Iya ya, insya Allah. Makasih loh Om. Iya, sama-sama. Oke. Assalamualaikum Umi, izin tanya. Saya baru memulai lagi jualan. 1, mau minta tipsnya. Pengen bisa ngalir nulis iklan, copywriting, tapi masih kesulitan ide apa yang harus mau di-share di medsos. 2, bagaimana tipsnya meyakinkan orang di grup supaya mau join reseller. Pernah share di grup tapi tenggelam statusnya. Maksudnya di-share di grup mana ya Mbak? Grup WA atau grup FB, Mbak Nurinda? Boleh open mic-nya Mbak Indah? Di grup WA atau grup Facebook? Di grup Facebook Umi. Oke, di grup Facebook. Ya. Oke ya. Gini, kalau untuk jawaban pertama, tipsnya biar ngalir nulis, ini sama kok. Saya dulu awal-awal itu juga nggak bisa bikin iklan.
yang kayak sekarang gitu ya. Bahkan yang lucu itu pas kita ada syukuran, ada salah satu dia itu follower saya dari awal banget saya belum mulai usaha. Jadi saya dulu malah sering beli dagangan online-nya dia karena kita satu kota gitu ya. Ceritanya dia main ke rumah terus bilang, "Ya loh, aku dulu ngeliat tulisannya Umi itu acak kadut ya." Kan dia pemerhati banget ya kalimatnya aja gitu, terus tanda titik, tanda petik itu benar-benar karena dia guru bahasa Inggris sih ya, lulusan ini bahasa Inggris, jadi dia merasa tulisan saya itu acak-acakan lah pokoknya. Jadi tanda titik, koma itu nggak pas gitu. Terus kadangnya saya putus, nggak disambung gitu. Kalau di dengan nama tempat kan harus dipisah ya, itu saya gabung kayak gitu-gitu. Pokoknya kacau lah tulisan saya dulu. Nah, gimana saya bisa nulis cover selling itu adalah dengan latihan. Pertama yang saya lakukan, tipsnya adalah rajin baca artikel atau buku apapun. Kayak gitu. Kalau saya dulu rajin baca artikel di Google. Misal saya lagi pengen cari tulisan tentang yang lagi viral, misal tentang parenting yang lagi viral apa aja, itu saya baca di Google gitu ya. Saya cari parenting untuk anak autis, untuk anak tantrum segala macam itu gimana. Saya baca-baca artikel dan ini memang diajarin sama guru kelas menulis saya. Dulu saya pernah ikut kelas menulis ya. Disarankan sebelum tidur itu baca minimal 10 artikel. Bebas apa aja. Jadi artikel yang menambah wawasan kita itu rutinkan dibaca setiap sebelum tidur 10 artikel. Terus kedua, tipsnya lagi rajin baca buku. Saya itu paling males baca buku. Padahal suami saya itu hobi baca dan hobi beli buku. Kayak gitu. Suami saya itu kalau baca buku kadang ketinggalan di kamar mandi, tinggalan di meja, mana-mana pokoknya. Karena kemana-mana itu bawa buku dan baca buku. Model suami gitu. Dulu saya nggak tertarik. Tapi karena terpaksa katanya mentor menulis saya, biar otak kita itu banyak ide, karena sebenarnya otak kita itu tersimpan miliaran ide. Kenapa nggak keluar? Karena kita nggak latih, kita nggak rangsang lah. Merangsangnya ide itu biar keluar adalah dengan membaca salah satunya. Itu saya paksain bener, baca artikel, terus baca buku ya. Padahal buku-buku bacaan tuh sama suami banyak dibeliin saya. Dari kayak Fakih Wanita atau segala macem lah ya, yang menambah wawasan itu akhirnya mau nggak mau saya baca terus akhirnya saya nambah buku guru-guru bisnis saya ya kayak TSOW, MCS atau apa itu saya baca berulang-ulang hingga itu akhirnya secara nggak langsung nambah senang gitu ya, ternyata bisa gitu. Saya bacanya saya malam biasanya ketika anak-anak udah tidur kayak gitu. Nah, baca buku, baca novel juga boleh. Nah, yang waktu itu sempat rame-ramenya, tahu novel Suhita nggak? Yang Neng Kilma yang bikin ya. Itu saya seneng banget gitu karena bahasanya beliau itu ngalir banget gitu kan. Nah, di situ saya mau tuh beli novel. Pertama kali saya senang baca novel, saya beli novelnya beliau, punya Neng Kilma yang judulnya Wigati, terus yang kedua Suhita. Saya beli semua dan saya baca. Nah, itu memang lumayan merangsang ya, merangsang ide-ide kayak gitu itu. Boleh, jadi boleh novel, boleh baca buku apa aja yang menambah wawasan dan menambah kosakata kita. Kalau dulu teman saya bahasa Inggris kan kalau pengen lancar bahasa Inggris, vocabnya ditambah tiap hari gitu kan ya. Jadi nambah vocab yang dihafalkan setiap hari. Nah, kalau menulis, biar lancar nulis, ya itu tadi, rajin baca novel, mau artikel, mau apapun yang nambah wawasan dan nambah kosakata kita itu akan lancar. Itu salah satu tips ya Mbak, biar lancar nulis cover selling. Kalau cover selling itu kuncinya gini. Cover selling itu tidak ada kata menjual, tidak ada kata menawarkan, memerintah, bahkan mengajak untuk beli produk kita. Bisa diperhatikan semua status saya di Facebook itu nggak ada yang saya pernah ngajak, menawarkan atau memerintah orang untuk beli produk saya. Tapi orang secara nggak langsung akan mudah gitu
malah secara nggak sadar mereka gimana cara jadi timnya, gimana cara beli produknya. Saya cuma posting kemarin, coba dilihat, mungkin udah hilang ya di story Facebook. Saya cuma bilang kerudung ini adem, enak, memang enak sih kerudungnya, karena saya udah dikirimin sama ownernya, adem, enak, ini. Itu yang inbox dan belum saya buka sampai sekarang, belum saya baca, kayak cuma lihat toh sekilas yang masuk itu harganya berapa gitu. Padahal itu saya nggak ngiklan nawarin gitu. Jadi semudah itu nanti kalau beriklan. Jadi kita nggak usah sibuk nawarin, orang sendiri yang akan ngejar kita. Itu ya Mbak Nur Indah. Yang kedua, bagaimana tipsnya meyakinkan orang untuk di grupnya mau join reseller. Sebenarnya yang jadi tugas kita itu bukan meyakinkan, tapi mengedukasi. Mengedukasi seberapa bagus kualitas produk kita, seberapa bagus sistem kita gitu. Jadi orang itu hanya perlu diedukasi itu dipahamkan gitu ya. Dipahamkan seberapa bagus sih produkmu kayak gitu. Nah, itu yang saya lakukan selama ini ya, lewat personal branding, lewat cerita-cerita tentang produk saya gitu, sistem saya segala macam. Itu secara nggak langsung ketika orang sudah berhasil diedukasi tentang produk kita, tentang sistem bisnis kita, mereka akan berbondong-bondong untuk WA mau gabung jadi reseller atau agen. Percaya atau enggak, handphone saya tiga-tiganya hampir semua itu wapri mau jadi gabung tim itu semua hampir tiap hari. Dan parahnya sekarang hampir ada yang chat saya 3 bulan lalu belum saya buka. Karena memang ya sudah nggak sempet ya, karena saya fokusnya ke grup-grup bina leader. Biasanya saya arahkan kalau pas saya buka, saya arahkan langsung untuk ikut leader-leader saya kalau reseller, kayak gitu. Kalau pas saya memang lagi niat untuk buka open reseller atau apa, atau agen, biasanya langsung saya jawab sendiri di WA saya, kayak gitu. Jadi jangan sibuk meyakinkan orang Mbak Nur Indah, tapi sibuklah mengedukasi, memahamkan orang gimana produknya Mbak, kualitasnya Mbak gimana gitu. Baru secara nggak langsung nanti orangnya akan kepo sendiri. Gimana nih Mbak jadi resellernya? Kayaknya enak nih, kayaknya produknya bagus, kayak gitu Mbak. Kalau grup FB, fokus aja, share-share gitu ya Mbak, testimoni-testimoni produk Mbak. Testimoni produk Mbak, siti Mbak, kayak gitu segala macam. Nanti lama-lama nggak usah posting rekrut reseller, orang akan nanya gimana jadi reseller. Dan ini sudah dibuktikan dari salah satu leader saya yang buka grup FB awal ya, dia memang nyarinya di EWI, itu bisa dapat 500 reseller. Kayak gitu. Jadi fokusnya banyakin yang join grup FB Mbak, terus fokusnya di grup itu tadi, Mbak konsisten setiap hari posting, nggak hanya jualan ya, tentang tips-tips apa kayak gitu. Jadi yang membuat orang nyaman dan senang baca gitu. Awalnya kan dari situ. Kayak gitu Mbak Nur Indah. Udah paham ya Mbak Nur Indah ya? Ya, udah paham nih. Makasih ya Umi. Oke, sama-sama. Oke, Mbak Herlina. Assalamualaikum Umi, izin bertanya. Kalau di grup FB jual beli, kita iklannya cover selling atau hard selling? Saran saya, kalau di FB, mau di grup, mau di wall, itu pakainya cover selling aja Mbak Herlina. Itu lebih nyaman ya. Kecuali Mbak posting di grup jual beli. Kalau jual beli kan udah jelas di situ memang tempatnya posting jualan segala macam. Grup FB kita juga sebenarnya tempat jualan, cuma lebih nyamannya itu pakai cover selling kalau saya. Di grup jual beli masih saya bolehkan ya, grup jual beli atau marketplace saya bolehkan untuk hard selling. Tapi karena saya udah biasaan cover ya, kalau mau hard itu rasanya kayak gimana gitu. Beda. Mbak Utami, Assalamualaikum Umi. Kalau posisi saya reseller, saya bagi keuntungan saya dengan tim juga karena baru saja mulai open reseller. Yang mau saya tanyakan, kalau ada reseller di tim yang penjualannya bagus, biasanya kan naik level tuh Umi. Kalau posisi kita belum naik, bagi keuntungannya gimana? Kalau tim saya ada yang seperti ini Mbak Utami tinggal nego aja agennya.
Mbak, misal nih, saya bisa nggak naik di atas diskon reseller? Biasanya sih kalau agennya memang diskonnya bisa dinaikin dan penjualan kita bagus, pasti dinaikin. Biasanya sih gitu ya kalau di tim viral. Mbak Utami misal sekarang bagi diskonnya 10-10 ya, dapat 20%, buat timnya 10, Mbak 10. Nah, kalau timnya penjualannya bagus, misal bisa 10 piece satu hari, naikkan aja 5%, nggak apa-apa. Kita dapat 5% juga nggak apa-apa sebenarnya, kalau penjualannya bagus. Bayangin aja, kalau dia bisa 10 piece, sebulan otomatis bisa 250 piece, kalau hitungannya 25 hari ya kan. Kalau 250 piece ini biasanya kita diizinkan untuk bisa naik agen. Kalau kita ikut DB atau agen, bisa kok dapat diskon nambah. Itu tinggal kita pintar-pintar nanya nego, kalau memang penjualan kita bagus ya. Kalau penjualannya belum kencang banget ya, yang pasti nggak akan dikasih gitu. Tapi kalau udah penjualannya cukup bagus, otomatis agennya juga akan mikir untuk mau menaikkan diskonnya. Kayak gitu Mbak Utami. Oke, udah semua. Ada yang mau langsung open mic? Boleh? Ada lagi? Monggo, nggak usah sungkan, nggak usah malu. Open mic aja, kan boleh di-off-kan videonya. Monggo. Ada yang mau langsung open mic? Tuh ini lagi pada leader saya pada setoran omset bulan April. Ini satu orang ada yang tembus panen lebaran 105 juta. Gitu. Oke, ini ada yang nanya. Assalamualaikum Umi. Mau tanya, saya sedang mulai belajar open reseller. Alhamdulillah sudah ada beberapa orang yang ikut, sekitar 40. Bagus Mbak, 40 mah banyak. Masih krik-krik cara binanya dan minimal gimana ya urutan yang di-share ke grup. Oke. Bentar ya. Kalau urutan yang saya lakukan sejak awal usaha ya, reseller saya baru 50, yang saya lakukan adalah belajar tentang mindset. Kemarin kan sudah saya share ya di grup materi viral, itu bisa dibaca-baca, dibaca-baca tentang mindset ya. Allah Junior. Bentar. Maafkan kucingku. Kucingnya mau ikutan Zoom. Ampun dah. Jadi, ntar ya. Emaknya masih mau Zoom, Junior, ntar mainnya. Jadi, kalau saya dulu, awal-awal, itu yang saya ajarkan tentang mindset. Apa aja mindsetnya, semua udah ada di grup materi yang udah saya share linknya di grup ya. Nanti dibuka, dibaca-baca. Pertama mindset. Yang kedua, untuk kita bangun bonding ya, biar deket gitu. Kasarannya kayak kita sama anak. Gimana sih kita bisa deket sama anak? Kita kan paham, oh anakku yang satu ini, yang nomor satu senangannya ini. Oh anakku nomor dua, kesukaannya ini. Oh anak ketiga gini. Oh anak keempat, kalau lagi rewel, senangnya digituin gitu. Jadi, itu jadi lebih paham gitu loh. Nah, ke tim juga gitu. Gimana caranya kita bisa lebih paham? Ya, kita cerita-cerita. Saya dulu malah sering adain curhat mingguan. Jadi, seminggu sekali, tiap hari Jumat, ayo kita curhat yuk, gitu. Curhat apa aja boleh, pokoknya nggak gibah, nggak ngomongin masalah yang harus ditutupin, aib atau gimana. Pokoknya gimana, ada kendala apa, nanti satu sama lain saling nyemangatin gitu. Kayak gitu. Bisa dengan cara seperti itu. Awal-awal gitu ya, mindset, terus saling kenalan, biasalah kenalan satu sama lain. Minta tolong, saya biasanya gini, minta tolong ya, misal Mbak admin saya lagi slow, yang tahu jawabannya, misal ada yang nanya, tahu jawabannya dibantu ya. Kadang kalau yang rajin jawab-jawab, saya kasih hadiah, voucher belanja, atau kaos, atau apa gitu. Itu lumayan menghidupkan
grup gitu ya. Terus yang ketiga itu tadi ada jadwal, misal seminggu sekali sharing gitu ya, saling curhat satu sama lain saya bolehin gitu. Terus bisa challenge gitu. Sebenarnya di modul udah saya tulis ya, tinggal dibaca lagi ulang. Challenge gitu, kita bikin challenge Mbak, mau sebulan sekali, 2 bulan sekali terserah. Kalau awal-awal saya dulu bina tim, saya banyakin memang kayak promo-promo gitulah. Jadi biar mereka semangat ya. Promo macam-macam, promo bebas mau gimana aja gitu. Challenge gitu ya. Jadi untuk melihat database tim saya biasanya challenge by status WA. Yang paling banyak dilihat status WA-nya yang menang kayak gitu. Mereka kan pada share tuh screenshot jumlah yang lihat. Biasanya kalau database-nya nggak banyak dan nggak terlalu aktif di Facebook itu yang lihat cuma dikit. Biasanya kayak gitu. Kalau database-nya bagus, biasanya mereka sekali posting aja status iklan di WA langsung banyak yang beli. Biasanya kayak gitu. Itu ya Mbak, caranya Mbak Mut. Mbak Asih, mau nanya gimana cara menjelaskan masalah mindset kepada reseller yang kurang mau berproses, maunya langsung jualan dan laku. Kalau saya kan menjelaskan mindset itu di grup Mbak, bukan one by one. Jadi yang nggak mau ya saya biarin gitu, nggak perlu dipaksa untuk mereka. Kalau mereka kekeh mau jualan aja dan laku ya biarin, silahkan aja. Yang penting Mbak udah sampaikan. Kalau di grup itu kan pasti ada yang membaca, mendengarkan, menyimak gitu ya. Kadang yang silent pun juga menyimak dan mempraktekkan ada. Yang utama itu adalah Mbak sampaikan berulang kali. Saya dulu selalu sampaikan berulang kali ya, saya bangun viral itu bukan sekedar saya bisa punya penjualan banyak, terus bisa dapat untung banyak aja, tapi bangun viral ini memang kepingin suatu saat, siapa tahu peluang yang saya buka ini benar-benar manfaat buat orang yang butuh. Terus yang utama lagi bisnis ini bisa bertumbuh, bisa berkembang, nanti hasilnya bisa untuk anak-anak saya, utama yang autis. Saya cerita kayak gitu Mbak. Jadi mindset itu jangan kaku-kakunya nyampeinnya ke tim. Sesekali, nggak harus tiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, nggak apa-apa. Yang penting kita konsisten gitu. Sampai mereka paham mindset apa yang harus mereka miliki, kayak gitu. Saya bilang, insya Allah ya, kalau kita yakin gitu mindsetnya kita bukan sekedar jualan, tapi menebar hal yang bermanfaat, insya Allah meskipun nggak ada closingan, kita tetap bahagia. Karena niatnya kan menebar manfaat, bukan hanya sekedar iklan kayak gitu. Kayak gitu-gitu Mbak. Kalau yang nggak mau berproses ya udah tinggalin aja, nggak apa-apa. Fokus sama yang mau dan terus rekrut yang baru. Mbak Herna, saya pernah jabriin satu tim reseller. Saya bertujuan kedekatan dan mereka aktif. Tapi Mi, kenapa ya mereka masih susah ya diajak untuk ramein grup? Terbuka soal kendala di share di grup. Oke. Mbak Herlina berapa orang satu grup ini? Gitu. Misalnya Mbak Herlina, misalnya mereka ada 1 orang aja yang aktif di grup, itu Mbak Herlina bisa minta tolong ke dia, Mbak mau nggak kamu tak kasih tugas untuk ngeramein grup gitu ya, kamu yang nanya-nanya apa di grup, mungkin kalau aku yang ngomong sungkan. Ini sudah dilakukan salah satu leader saya, dia cari tim kompor gitu, yang memang orangnya ceria, terus fast respon, terus memang orangnya senang cerita gitu ya. Saya suruhlah ramein grup gitu. Nanti satu persatu ikutan rame kayak gitu. Itu bisa juga dilakukan Mbak. Kalau memang sudah dijapri satu-satu tetap nggak rame gitu. Nah, fokusnya kalau memang sudah satu-satu dijapri tetap nggak rame, terus ada tim kompor tetap nggak rame, ya udah saatnya Mbak Herlina terus nambah tim yang bisa satu frekuensi dengan Mbak Herlina. Kalau menurut saya yakin deh, dalam waktu kurun 2 tahun, kalau saya 2 tahun itu sudah cukup untuk membangun bonding dan personal branding. Dan itu harus dilakukan konsisten, nggak bisa bulan ini konsisten, bulan depan libur gitu, nggak bisa. Harus setiap hari dan setiap bulan. Insya Allah kok ketemu akan leader-leader yang tim-tim yang satu frekuensi. Dan itu sudah saya rasakan sekarang di viral udah ada sekitar 40 leader ya baru
dan itu lumayan solid gitu ya, karena di bawahnya mereka membawahi puluhan ribu reseller dan agen. Jadi udah tektoknya udah enak. Kayak audisi itu loh, kayak Zoom kemarin kan saya bilang, kita rekrut reseller itu kayak kita ikut audisi ajang bakat itu loh. Kan nggak semuanya ya dari jutaan yang ikutan ajang audisi itu lolos. Nah, yang lolos ini nanti yang memang bisa satu frekuensi sama kita, Mbak. Jadi mindset-nya kalau memang masih susah diajain nggak apa-apa, yang penting orderan ngalir. Kalau orderan sepi juga ya berarti harus ada yang dibenahi, yaitu terus nambah tim solid. Kayak gitu Mbak Herlina. Simple sih caranya. Kayak gitu Mbak. Udah paham ya Mbak Herlina? Ya Allah, ini makan mulu ini. Ini Salsabila nih, makan mulu nih. Gitu. Paham ya Mbak Herlina, caranya gitu. Membangun kedekatan itu banyak cara kok Mbak. Nggak harus ketika dijabriin tetap nggak ini, ya udah di grup aja rutinnya, terus nambah orang baru. Kayak gitu. Berarti kalau belum dekat, personal branding yang Mbak Herlina bangun belum kuat. Jadi kalau mau kuat personal brandingnya, dikuatin dulu. Dari mana? Dari medsos utama. Medsos. Nanti mereka karena seringnya baca-baca status kita konsisten nih ya nyata Facebook tentang personal branding kita, diri kita. Mereka lama-lama nyaman. Ketika mereka udah nyaman, mereka gabung tim kita juga udah paham gimana kita gitu. Walah, sama kalau saya Mbak Herlina. Ya kemarin saya hari pertama itu batuk nggak berhenti-henti. Ini lagi musimnya kayaknya ya. Kita terlalu banyak. Kalau saya memang kemarin kayaknya terlalu banyak sering minum manis-manis sama kemasan itu. Biasa. Kalau ke mana? Lebaran ya, ke rumah-rumah saudara. Selalu ketemu teh manis, teh botol ya. Gitu. Oke, sudah semua? Ada yang mau tanya lagi? Open mic. Kalau nggak ada, akan saya tutup. Udah jam 9. Monggo. Ada yang mau tanya lagi? Mbak Rani mau nanya lagi? Ada, Mi. Ada. Monggo. Ya. Siapa ini? Ini siapa? Dengan Pipin, Mi, di Padang. Wah, Masya Allah. Mangga Mbak Pipin. Iya, jadi Mi gini yang ingin saya tanyakan, ini kebetulan saya juga lagi open reseller. Jadi yang grup awal itu yang jumlahnya 90 udah mulai berkurang sampai sekarang tuh ada 60-an nih yang bertahan gitu. Nah, jadi saya dengan apa yang disarankan dulu, karena emang grup yang satu itu yang produktif itu cuma sekitar 10% gitu kan. Akhirnya saya bikin grup baru yang itu memang reseller baru gitu Mi. Nah, yang reseller baru udah ada sekitar 8 orang. Ada 8 orang gitu. Jadi kira-kira untuk tahap awal ini apakah bagusnya itu mereka kita pisahkan grupnya, karena kalau saya andain masuk ke grup yang besar itu Mi takutnya langsung jadi silent rider juga gitu. Rider juga karena emang kondisinya grup yang besar itu seperti itu gitu. Tapi mereka ada juga yang jalan walaupun kondisinya begitu gitu. Nah, untuk yang baru ini mungkin untuk menanamkan mindset, karena memang ada yang disampaikan tadi yang memang mulai dari nol sama sekali gitu. Malah untuk tahu dia nomor HP-nya aja untuk mengirim ke kita aja enggak tahu gimana caranya gitu kan. Jadi emang berarti yang pertama bangun mindset-nya dulu gitu ya Mi. Betul. Iya. Jadi gimana bagusnya Mi? Karena di antara yang satu lagi ada yang udah pengalaman juga jualan online gitu, yang lainnya malah baru awal gitu. Jadi saya bingung juga gimana ya, di grup walaupun grupnya kecil cuman beda ininya gitu, beda dinamikanya beda gitu. Nah, bagusnya gimana itu Mi?
Ya nggak apa-apa, tetap dipisah aja. Yang lama tetap di grup lama, yang baru di grup baru. Nah, di grup baru ini terus Mbak nambah tim baru. Nah, yang aktif ini tadi yang memang udah pintar, itu Mbak minta aja, Mbak bisa sharing pengalamannya, closing, misal dia penjualannya paling banyak gitu ya. Cerita bisa nggak biar bisa ditiru teman-temannya, tipsnya gimana penjualannya bisa banyak gitu. Nggak apa-apa, jadi nggak harus kita kok biasanya yang ngomong. Kalau saya dulu malah seringnya ya saya todong adalah tim saya sendiri. Ketika dia udah, wah selamat ya Mbak, naik agen. Itu saya suka gitu. Jadi awal-awal dulu itu saya suka kasih reward itu hanya ucapan selamat. Ketika mereka closing 1 biji aja, itu saya selalu bilang, selamat ya Mbak, alhamdulillah ini pecah telur, kayak gitu kan seneng ya, merasa diperhatikan dan itu bisa bangun kedekatan dengan kita. Nah kalau yang closingnya udah banyak, saya suruh cerita malah, gimana Mbak dulu awal gabungnya sama kita, terus penjualannya bisa banyak gimana, itu saya suruh cerita. Kayak gitu aja Mbak yang dilakukan pertama kali setelah mindset ya. Setelah mindset langsung kayak gitu-gitu. Jadi untuk satu sama lain itu bisa lebih dekat gitu. Ya, baik Mi. Makasih Umi. Itu aja. Oke, sama-sama. Waalaikumsalam Mbak Rinda. Saya kalau mau cerita keseharian di personal branding suka mati gaya, nggak tahu apa yang mau diceritain karena ngerasa nggak ada yang bisa diceritain gitu. Ini kendala hampir dirasakan semua orang yang baru memulai bisnis online. Aku kayaknya nggak nyaman deh Mbak cerita tentang keseharianku, tentang pribadiku, yang nggak harus diceritain tentang pribadi. Cerita aja yang kasarannya memang apa namanya, tentang usaha kita gitu, nggak harus tentang pribadi kita gitu, nggak wajib memang gitu. Kita berhak kok menutupi privasi kita gitu ya, tentang hal pribadi itu boleh banget gitu. Karena banyak yang bisa iklan, misal iklannya tentang cerita produk aja, kayak gitu. Misal nih, kita kan belum closing tuh, kalau saya dulu cerita ya, wah ini loh, di pusat ternyata jadi best seller, lakunya puluhan ribu. Kayak gitu kan nggak bohong, karena memang kenyataannya di pusat terjual puluhan ribu piece. Jadi saya ceritanya meskipun bukan closingan saya cerita itu sama halnya membangun personal branding brand yang kita jual. Itu nggak apa-apa kayak gitu. Ini loh Masya Allah ternyata yang kode ini bahannya itu halus banget meskipun kita belum beli. Karena apa? Saya dulu rajin cek testimoni-testimoni yang bertebaran di pusat. Karena kan biasanya mesti ada tuh yang disiapin sama produsen ya kan. Disiapin sama produsen testimoni-testimoni konsumen yang sudah merasakan produknya. Itu yang saya ceritakan ulang di Facebook gitu. Alhamdulillah loh ternyata ini saya pajang lah, saya screenshot lah, saya fotonya saya ambil lah, saya pajang. Ternyata seperti ini respon konsumen tentang balik kaos ini gitu. Meskipun kita belum beli, tapi kita bisa gunakan testimoni yang sudah ada. Kalau saya dulu karena saya memang selalu harus beli duluan ya, kalau saya dulu, wah luar biasa ternyata kayaknya lebih halus dan lebih cakep aslinya, kayak gitu, dibandingkan dengan foto, itu juga bisa jadi testimoni atau personal branding produk yang kita jual. Kayak gitu Mbak Rinda. Paham ya? Untuk pembinaannya baiknya via Zoom nggak sih, Mi? Nggak harus kok. Saya Zoom itu kan terakhir-terakhir ini aja. Kalau sebelum-sebelumnya itu ya murni by WA aja semuanya. Kayak gitu. Walau mungkin sekali minimal, hai curhat. Boleh, mangga kalau memang Zoom kan sekarang udah ada tuh yang nyewa harian ya. Cuma bayar 15 apa 20 ribu gitu. Kalau saya kan ini Zoom saya langganan ya, bulanan gitu. Sekian ratus ribu gitu, hanya untuk 100 orang. Itu bisa Mbak Rani bisa tuh pinjem Zoom. Kalau memang mau bayar Zoom ditanya aja karena beberapa tim kan ada yang nggak punya aplikasi Zoom kayak gitu. Nggak apa-apa ditanya kalau memang nyaman, ada yang seneng pada Zoom nggak apa-apa, nyewa aja yang harian itu ada kok Zoom. Karena kalau Zoom gratisan kan hanya 45 menit mati ya. Jadi kalau yang berbayar yang lebih leluasa bisa sejam 2 jam itu bayar 15 apa 20 ribu gitu kalau nggak salah. Itu ada yang nyewain gitu. Gitu. Paham, makasih Mi. Oke, alhamdulillah udah paham Mbak Rani.
Ada lagi yang mau nanya? Mbak Rinda, Mbak Rani, tak kira tadi orang yang sama. Ada yang mau nanya? Satu lagi ya. Ya, Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Ini siapa? Mbak siapa? Putut Umi dari Semarang. Masya Allah. Mbak siapa nih? Mbak Putut. Oke. Iya. Mangga Mbak. Mau nanya Umi, saya kan biasanya nge-share apa itu produk-produk di grup. Cuman itu memang saya share-nya tuh nggak semuanya. Dan apa itu namanya kayak spek-speknya saya share. Cuman soal gambar itu maksud saya itu biar ada interaksi. Tapi kebanyakan di grup itu cuman krik-krik aja. Nanti kalau ada yang nanya cuman by Japri 1-2 orang gitu. Maunya saya kan ada interaksi lah kita. Caranya gimana ya biar banyak interaksi? Maksudnya biar kepo sama produk kita gitu loh. Umi saya tuh bingung ada. Kalau semua yang suka by Japri, saya dulu juga banyak kayak gitu Mbak. Lalu saya giniin, Mbak pertanyaannya saya jawab di grup ya, nanti Mbak baca di grup. Siapa tahu ada yang memang pertanyaannya sama, jadi saya nggak ngulang jawabnya. Saya selalu seperti itu. Jadi itu cara saya mengarahkan semua orang untuk mau nggak mau ngomong di grup. Nanti kalau ada Mbak yang misal nggak paham dari perjawaban saya, Mbak boleh nanya langsung di grup ya, saya gituin. Jadi peraturan saya dulu ketika awal saya jaring reseller baju anak itu, saya selalu bilang, teman-teman, usahakan jangan japri ya, kecuali kalau curhatnya itu intim banget lah gitu ya, tentang masalah keluarga baru saya suruh japri. Tapi kalau seputar tentang produk, tentang sistem usaha segala macam, usahakan di grup ya, takutnya nggak kebaca atau tenggelam. Saya selalu bilang seperti itu. Kalaupun saya nggak bisa jawab cepat, nanti ada admin atau teman-teman yang paham akan bantu jawab. Saya selalu tekankan seperti itu bolak-balik hingga di alam bawah sadarnya tim saya. Oh iya, kalau nanya ke grup, kalau siapa tahu nanti Umi nggak jawab, yang jawab admin. Kalau adminnya masih slow, teman yang lain jawab. Jadi kita bisa cepat dapat jawaban. Jadi mindset seperti ini udah merasuk ke alam bawah sadar tim baru. Kayak gitu ya, sejak awal. Jadi ketika mereka nanya-nya lewat Japri, saya selalu bilang, Mbak, saya jawab di grup ya. Nanti kalau ada yang nggak paham, masih nggak paham, nanya lagi boleh di grup ya, tapi takutnya kalau Japri nggak kejawab. Itu cara saya, Mbak Putut. Itu pertama. Nah, biar ada interaksi, coba dicek satu grup itu ada berapa orang. Kalau misalnya 10 orang, sangat wajar yang aktif cuma 1 orang. Karena hitung-hitungannya secara sok tahu saya, satu grup itu minimal yang aktif itu 10%. Jadi kalau kepingin 10 orang yang aktif, minimal kita harus punya 100 reseller. Saya sih patokannya gitu. Jadi biar saya nggak merasa ngomong sendiri gitu loh. Jadi saya dulu itu menjadi motivasi saya, oh ya masih 50 orang. Jadi kalau yang jawab baru 1-2 orang nggak masalah, memang minimal kan 10% yang aktif. Jadi kalau gini saya harus nambah terus, sehingga akhirnya saya bisa nambah sampai 100 dan alhamdulillah yang aktif malah justru 50%. Karena fokusnya saya bukan yang ramenya itu berapa persen, tapi fokusnya saya nambah. Akhirnya saya nambah dapat orang yang benar-benar satu frekuensi dengan kita. Jadi akhirnya satu persatu grup makin rame, makin semangat, saling menyemangati untuk naik level, segala macam kayak gitu. Jadi itu yang saya lakukan konsisten setiap hari, setiap bulan. Jadi jangan dikira ya, saya cuma sekali 2 kali rekrut, enggak. Saya dulu itu bisa punya database 10.000 kontak di handphone lama, handphonenya udah retak, sekarang masih saya pakai. Itu dengan cara apa? Bikin ya udah ratusan kali bikin grup sharing, udah nggak kehitung saya bikin acara challenge atau apapun ya, by Facebook atau grup apapun lah. Kadang saya jadi affiliate kelas gitu, itu cara saya untuk menambah database. Makin banyak database-nya, semakin kita aktif, insya Allah itu kita akan dapat tim-tim yang solid yang memang bisa rame gitu di grup kita. Kayak gitu. Jadi penuhi dulu faktor-faktor itu dulu. Kalau misalnya
kok sepi ya, coba dicek berapa orang di grup. Kalau 10 orang ya wajar. Kalau yang aktif cuma 1, bahkan sepi sama sekali. Karena hitungannya kalau mau kayak saya, hitungannya 10% minimal yang aktif dari jumlah grup. Misal ada 20% yang aktif di jumlah grup, itu udah bagus. Tinggal kita nambah tim lagi, tinggal kita cari ide-ide kreatif gitu ya, yang membuat mereka itu seneng gitu untuk nongol di grup gitu. Itu aja Mbak Putut. Ya Umi. Terima kasih Umi. Paham ya? Oke, sama-sama. Oke, udah ya teman-teman. Ada lagi yang mau open mic? Satu lagi deh. Mumpung saya lagi semangat, nggak batuk-batuk. Ada lagi? Udah ya, kayaknya. Oke. Masya Allah, Alhamdulillah ya, kita udah 1 jam. 1 jam ya, insya Allah pas 1 jam. 1 jam, kita akan ketemu lagi nanti awal Juni ya, karena insya Allah nanti saya ke Jogja tanggal 28 sampai Jogja tanggal 29 lah malam. Saya ada acara 2 hari, 29, 30 di Jogja, itu sampai sore-sore. Kalau yang tinggalnya ada di area Jogja, bisalah nanti siapa tahu ketemuan malam ya. Kita bisa makan apa itu, kalau di Malioboro itu. Kita bisa ngopi-ngopi di sana sambil ngobrol. Bisa, nanti janjian aja. Kayak gitu. Oke, sementara itu ya teman-teman, sekalian kalau bisa materi yang di grup di tele ya, yang sudah saya share di di grup miliarder berdaster, itu bisa dibaca semuanya. Itu insya Allah itu yang saya kasih ke tim saya. Itu sama aja. Kuncinya gampang kok, tinggal duplikasi. Jadi praktek gitu. Prakteknya pelan-pelan aja, nggak harus langsung banyak. Kayak gitu. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Teman-teman, sampai ketemu ya bulan Juni. Semoga step by step bisa dikerjakan. Praktek dulu deh, nanti kalau nggak paham bisa nanya. Oke, Mbak Anggi mau nanya ya? Monggo. Terakhir. Silakan Mbak Anggi. Open mic. Mau gimana? Ya. Suaranya siapa ini? Mbak Anggi mau nanya atau enggak? Enggak ya? Oke. Kalau gitu sampai ketemu ya di lain waktu. Kita ketemu Juni ya, siapkan pertanyaan. Kalau bisa praktek dulu, nanti kalau nggak paham bisa tanya ke saya. Pokoknya ketika praktek, kalau udah praktek itu enak gitu. Jadi tahu, oh kendalaku di sini, gimana solusinya, nanti biar cepet gitu, dapat solusinya. Oke, terima kasih teman-teman. Nanti insya Allah Juni saya akan undang beberapa leader saya yang sudah ikut lama sama saya. Nanti saya suruh testimoni lah, suruh sharing ya. Siapa tahu mereka juga bisa bantu teman-teman. Gitu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Sampai jumpa bulan Juni. Waalaikumsalam. Wabarakatuh.